Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu pada hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Ingat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar hal-hal luar biasa. Yuk kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Materi kita hari ini yaitu tentang indahnya berbagi dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut lagi tentang materi kita hari ini, Ibu akan memberitahu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu uh, yaitu peserta didik mampu menerapkan ketentuan sedekah, hibah, dan hadiah sehingga dapat membentuk kepedulian sosial dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Yang pertama, kita akan membahas tentang ketentuan sedekah, yaitu pengertian sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab sadaqah, artinya adalah pemberian. Sedangkan menurut istilah sedekah atau sedekah yaitu sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Pemberian sedekah hendaknya dilandasi rasa ikhlas karena Allah semata. Jangan sampai karena rasa ria atau pamrih. Habis itu yang kedua, hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Yang ketiga yaitu rukun sedekah dan syaratnya. Yang pertama, orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasyarufkannya atau melanjakan harta. Habis itu, orang yang diberi syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian, tidak sah memberikan kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Yang ketiga, akad atau ijab dan kabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Habis itu, yang keempat, barang yang diberikan. Syaratnya adalah barang tersebut harus bermanfaat. Manfaat sedekah. Sedekah memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah menghapuskan dosa dan meningkatkan hubungan sosial dan silaturahim. Namun, tahukah kalian, sedekah memiliki banyak manfaat lainnya, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama, sebagai pelindung dari musibah dan keburukan, sebagai obat dan penyembuh dari penyakit, sebagai penjaga harta dari kerusakan, memadamkan murka Allah, menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim, melunakkan hati yang keras, sedekah bisa menambah umur, mencegah wafat su'ul katimah, menghilangkan sifat berbangga diri dan kesombongan, menambah keberkahan harta benda, membantu meringankan beban orang lain, dan meningkatkan ekonomi masyarakat sebagai naungan di akhirat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketentuan hibah. Pengertian hibah. Hibah berasal dari bahasa Arab hibah, yang artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah, hibah ialah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Seseorang boleh memberikan hibah kepada orang lain meskipun tidak ada hubungan keluarga. Penerima hibah tidak berkewajiban memberikan balasan apapun kepada pemberi hibah. Hibah dinyatakan sah apabila sudah ada ijab kabul atau serah terima. Apabila keinginan hibah itu baru diucapkan dan belum ada serah terima barang yang dihibahkan, maka hal demikian belum bisa disebut hibah. Hukum hibah, hukum asal hibah adalah mubah atau boleh. Rukun dan syarat hibah. Rukun hibah ada 4, yaitu yang pertama, orang yang memberi hibah atau wahib. Wahib harus memiliki beberapa syarat antara lain. Berhak dan cakap dalam melanjakan harta, yakni balik dan berakal. Dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Dibenarkan melakukan tindakan hukum,
Habis itu rukun yang kedua, orang yang menerima hibah atau mauhub lahu. Penerima hibah atau mauhub lahu disyaratkan sudah ada ketika akad hibah dilakukan. Jika ketika akad berlangsung tidak ada, atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya, maka tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Atau orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, namun dia dalam keadaan terganggu akalnya, maka hibah tersebut diambil oleh walinya, pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya sekalipun dia tidak ada hubungan keluarga. Habis itu rukun yang ketiga, barang yang dihibahkan atau mauhub. Syarat barang yang dihibahkan atau mauhub antara lain, milik pemberi hibah atau wahib, barang yang sudah ada ketika akad hibah berlangsung, memiliki nilai atau harga, berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama, telah dipisahkan dari harta milik pemberi hibah atau wahib, barang yang bisa dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah atau wahib kepada penerima hibah atau mauhub lahu. Habis itu rukun yang keempat, akad atau ijab dan kabul. Mengambil kembali hibah, sebagian besar ulama berpendapat bahwa mencabut hibah hukumnya haram, kecuali hibah dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Hibah dapat dicabut karena beberapa sebab, antara lain, hibah orang tua terhadap anaknya karena orang tua melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya. Contoh, seorang ayah menghibahkan sebuah motor kepada anaknya. Namun ternyata motor tersebut tidak digunakan semestinya dan sering bolos sekolah. Maka orang tua boleh menarik kembali hibahnya. Habis itu, bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya. Bila dengan adanya hibah itu ada hal yang dapat menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Habis itu macam-macam hibah. Hibah ada dua macam, yaitu hibah barang dan hibah manfaat. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada imbalan apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sawah, mobil, sepeda motor, baju, dan lain-lain. Habis itu hibah manfaat, yaitu memberikan harta atau benda kepada pihak lain untuk dimanfaatkan, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat, itu penerima hibah hanya memiliki hak menggunakan saja. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya perselisihan di kelak kemudian hari, sebaiknya akad hibah dicatat di hadapan notaris atau PPAT dengan dibuatnya akta hibah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketentuan hadiah. Pengertian hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Salah satu kemuliaan ajaran agama Islam adalah anjuran untuk saling memberikan hadiah. Hal ini akan menumbuhkan rasa cinta sesama muslim, serta dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan umat. Hukum hadiah. Hukum hadiah adalah sunnah. Rukun dan syarat hadiah. Orang yang memberi hadiah syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak mentasyarufkannya atau memanfaatkannya. Orang yang diberi hadiah syaratnya orang yang berhak memiliki. Akad, ijab, dan kabul. Barang yang diberikan syaratnya barangnya dapat dijual. Manfaat hadiah. Pemberian hadiah akan memberikan banyak manfaat, baik bagi pemberi maupun penerimanya. Beberapa manfaat dari pemberian hadiah yaitu menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati antar sesama, mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan, mendidik seseorang untuk menepati janji, menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki, menumbuhkan motivasi agar terus berupaya meraih prestasi, senantiasa berbasar hati melihat keberhasilan yang diraih oleh orang lain. Baiklah anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk mempelajari kembali materi yang telah kita bahas. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.